Oke teman-teman, kali ini kita akan sambil makan ya konten kali ini. Kebetulan di konten kali ini kita apa ya? Kita bahas tentang persiapan saya kemarin di Dekapon, Prapon kickboxing ya. Persiapan kenapa bisa terpilih. Nah, kita akan dibantu dengan partner saya Amelia. Oke. Ini adalah manajer saya yang selalu ada gitu loh. Oke. Jadi kita persilakan. Ini kita makan-makan setelah berhasil masuk Prapon ya. Ya. Walaupun hasilnya belum sesuai dengan keinginan, tetap merayakan, tetap bersyukur berarti. Iya, tetap dong. Ya. Soal menang kalah itu atau masuk apa enggaknya itu gimana ya kita bilang, 80% kita berusaha, 20%-nya ya dari Tuhan gitu. Jawaban gitu. Ya, betul. Nggak ada yang pasti gitu. Tapi mungkin nggak semua orang tahu ya, kalau masuk Prapon itu tuh bukan sembarangan kita daftar terus oh yaudah bisa langsung ikut Prapon gitu, nggak gitu ya. Iya, enggak. Prosesnya tuh panjang sebenarnya sebelum kita terpilih sebagai atlet Prapon sendiri. Iya, terpilih. Coba ceritain Bang, gimana tuh sampai akhirnya kok lo bisa gitu dari sekian ratus kandidat lo terpilih gitu ikut Prapon. Dari sekian ratus atlet lah gitu ya. Ya. Sebenarnya ya satu ya dilihat dari hasil menang sebelumnya kan kemarin saya menang Porprov ya. Porprov kabupaten gitu. Saya juara 1. Nah, akhirnya saya menang. Dilihatlah potensi gitu. Jadi saya mengajukan diri sebenarnya, diajukan sama kabupaten biar saya mengikuti Prapon ini, dan akhirnya dari 8 orang itu kita hanya dapat kuota 2 orang dari kabupaten. Yang harusnya yang emasnya ada 6 gitu kalau nggak salah. Tapi ya namanya beruntung aja sih saya bisa lolos kemarin itu, terpilih dari Pengprovnya gitu. Berarti itu sendiri udah ketat ya? Ketat banget. Berarti yang masuk Prapon itu bukan orang sembarangan guys. Iya. Lu udah masuk Prapon aja tuh berarti lu udah punya prestasi sebelumnya. Iya, pasti. Oke nih, terus terpilih nih ceritanya Prapon. Terus apa nih yang kamu lakuin selama persiapan itu sampai akhirnya tanding ke Prapon? Gimana? Persiapan apa yang kakak lakuin sejak keterima Prapon nih? Persiapan apa? Iya, pasti dong, persiapan latihan, persiapan jaga pola makan, berat badan harus masuk kan, masuknya saya itu kelas ringan, kelas 51 kilo. Nah, yang saya sudah persiapannya 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Emang saya udah persiapan gitu ya. Turunnya dari berapa kilo? Dari 54 atau 55 ya, turun 4 kilo gitu. Lumayan ya, berarti 4 kilo dalam waktu 2 bulan gitu ya? Ya, pelan-pelan. Pernah sakit gak? Ada nggak sakit? Karena itu lumayan loh nurunin sebanyak itu. Pasti. Dengan latihan yang berat lagi? Pasti ada. Kayak recovery-nya kurang. Tapi ya kita harus bisa barengi dengan ada vitamin yang cocok buat diri kita sendiri gitu. Vitamin apa nih? Kalau boleh tahu yang diminum? Ngasih ya? Nih, biar nggak diketahui pihak lawan. Iya dong, rahasia. Oke, terus latihan, berangkatlah Prapon. Ke Prapon. Dan jujur sebelumnya sih, berangkat Prapon kali ini lumayan kecewa ya dengan gimana ya namanya ya. Prapon ini sebenarnya kan selek Platda ya, yang harusnya kayak wow gitu loh, kayak atletnya itu sejahtera, ternyata kurang. Ada drama apa nih? Ada drama. Dramanya apa? Dari misalnya mungkin uang bulanan ada lah ya, ada gaji. Cuman biasanya atlet bakalan sebelum berangkat itu pasti ada uang binaan gitu loh, uang saku dan transportasi untuk kesananya itu disediain. Tapi kemarin sebenarnya disediain. Tapi masa kita atlet ini persiapan tanding, masa kita disediakan mobil dari KONI, nggak ada AC-nya. Bayangin kita berarti dari Cilandak itu ke Bogor itu nggak pakai AC, ya atletnya bisa lemes dong. Udah kita lagi persiapan atletnya gila-gilaan gitu loh. Gitu. Ya sih bener, atlet itu kalau udah sehari atau 2 hari tanding itu emang perlakuannya harus
Istimewa. Harus istimewa, diperlakukan seperti raja lah ya, karena kan dia bakalan tandingnya itu bukan tanding yang bukan lari. Iya, bukan lari gitu loh. Ini yang pasti lu dihantem gitu badan, jadi harus bener fit dan 100% gitu kan. Iya pasti harus. Terus dramanya cuma mobil kan? Drama satu mobil, pembinaan uang gimana ya, dulu saya pas Porprov itu biasanya adalah uang saku atlet ya, walaupun nggak gede biasa, tapi itu lumayan membangun semangat atlet gitu. Dari situ aja kita udah kecewa, harapannya sebelumnya ada, tiba-tiba ditiadakan. Terus dari segi hotel, biasanya kita hotelnya harusnya dibilang satu orang satu gitu. Kayaknya kita dapatnya yang bisa disebut dalam satu ruangan lah, ada berenam gitu loh. Satu ruangan berenam jadinya. Janjinya satu kamar satu. Iya, tiba-tiba berubah, ya udahlah kita ngikut, ya mau gimana lagi, mau nggak mau gitu kan. Tepat waktu nggak? Tepat waktu. Oke lah. Dari berangkat juga tepat waktu. Dari berangkat sih enggak. Sebenarnya ada yang tertunda. Itu saya nggak tahu sih, pelatih saya yang katanya dananya belum. Padahal kita mau berangkat. Oh iya, ada drama sebelum kita berangkat ke Bogornya. Kan kita kumpul di suatu tempat untuk ke Bogornya. Di saat kita mau berangkat itu bisa satu nggak ada AC ya. Yang kedua, penginapan kita itu baru di booking pada hari itu juga. Nah kita harus menunggu. Kita berangkat jam 2, jam 12. Tapi harusnya kita berangkat sore. Bayangin dari jam 5 gitu kita berangkat. Jadi bayangin 5 jam 4 jam kita ngaso-ngaso di luar kepanasan. Jadi itu akan menurun stamina dan mental juga kita sebagai atlet ya. Capek di jalanan. Capek di jalan pasti. Tapi ya tetap bersyukur tidak ada yang sakit lah ya dalam perjalanan menuju lokasi gitu ya. Enggak sih. Oke, tiba nih sekarang di hotel. Apa yang kalian lakukan begitu taruh barang? Berarti udah malam dong ya? Karena kan ngaret berangkatnya baru sore kan? Apa yang kalian lakukan begitu tiba di hotel? Marah-marah nggak kan? Itu untung ya. Pelatih saya punya mobil. Oh, pelatihnya ada mobil? Ada, untung dia rela, dia suka rela ngasih mobil dia, bensin dia diain semua. Dan untung juga teman saya punya mobil. Dia pinjam mobil orang tuanya lah. Jadi sama saya numpang, kita sebagian numpang dan satu mobilnya di Grab gitu loh. Mereka sih yang biayain. Ya tapi dari situ kita melihat persiapan pelatih ini kurang gitu loh. Oh iya. Ya, kurang. Katanya dengar kickboxing ini cabur baru pertama kali ya diikutin ke dalam PON gitu. Iya. Sebelumnya tidak pernah kan? Tidak. Tapi kalian di sana dapat makan dong. Jangan bilang makan bayar lagi sendiri. Dapat. Nah, syukurlah. Dapat pagi, siang, malam. Oke. Terus aktivitasnya kalian ngapain aja tuh pas sudah datang? Saat kita nyampe itu jujur ya, mungkin awal kita berangkat aja udah kecewa, langsung tidur. Baru kita besoknya persiapan hari itu, karena udah mepet kan waktunya, timbang badan. Kita latihan kayak timbang badan jam 7, kita udah bangun setengah 6. Persiapan baru jam 6 sekalian, kan jujur masih over ya saya pada saat itu 1 kilo. Saya jogging, saya lari, saya skipping, sprint, pakai sauna. Emang masih over beratnya? Masih 1 kilo waktu itu. Ya soalnya kan air. Air. Karena pasti kita nggak mungkin nggak minum dong. Iya. Ya over 5 ons ya. Tapi tetap harus latihan, mau nggak over juga tetap harus latihan. Tapi mungkin latihannya itu nggak begitu keras gitu loh, dari santai, relax gitu loh. Melatih muscle memory gitu loh. Berarti makan kayak gini nggak boleh dong? Kalau kayak gini oke, boleh, kan ini protein. Tapi ya nggak boleh porsi banyak, porsinya aja dikurangin. Terus nih pas tanding itu gimana nih? Gue dengar hasilnya kurang maksimal. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika mau tanding? Pas udah tanding juga gitu? Wah parah. Saya nggak tahu ya, mungkin saya terkecoh atau terlalu percaya sama. Saya juga bukan menyalahkan pelatih ya. Mungkin informasinya. Pelatih atau panitia nih? Panitia dan pelatih saya juga, dan pelatih lawan saya juga. Saya juga tidak pernah menyalahkan ya, mungkin ini miskomunikasi aja sih menurut saya ya. Yang jujur saya kecewa hasil yang dagannya udah keluar,
kita sebut lah lawan saya ya, jangan kita sebut ya gitu, diam aja, nanti orangnya tersinggung kan. Tapi kalau mau disebut juga ya jangan lah ya. Jangan, jadi kayak terlamen terviral nih. Ya, jadi ini malamnya kan bagannya udah keluar, kan besoknya itu timbang badan, besoknya baru tanding. Kan kita dari tanggal 20 sampai 26 ya, 26. Parah banget di situ, saya terkecoh. Jadi ini pas technical meeting ya? Kejadiannya dan technical meeting dan pembagian lawan gitu loh. Kita ketemu lawan yang mana nih? Nah, akhirnya cabut lot lah gitu, cabut lot kayak saya zona 2 kan, zona 2. Intinya ya, saya dulu yang kita bahas ya. Jadi malam itu kita ada bertujuh apa 8 orang gitu. Pokoknya satu orang baik nunggu. Saya masuknya penyisihan. Berarti kalau saya mau langsung final, saya harus 3 kali main. Oh, ini ada jumlah yang ganjil berarti? Ada. Kayak 7 atau 8. 7 dong kalau ada yang ganjil. Ada satu orang yang langsung lolos ke semifinal. Iya, ada. 7 berarti 7 kalau nggak salah. 7. Oke, ada 7 orang. Oke, 7. Kan harusnya 8 karena Aceh kan. Aceh tapi nggak ikut. Aceh kan nggak langsung lolos. Oke. Pada saat itu, malam itu, saya ketemu kebetulan tim Kaltara. Kalimantan Utara. Nah, tapi pada saat itu harusnya saya penyisian nih. Besoknya saya main harusnya. Tapi pelatih dari Kaltara bilangnya lawan anaknya, didiknya, harusnya yang lawan saya itu nggak datang. Tidak datang dalam artian WO gitu, bisa dibilang mengundurkan diri. Oke. Dan pelatih saya bilang, oh ya udah gitu. Berarti Andreas masuk bye, nunggu dong semifinal. Berarti kamu langsung lolos tanpa harus bertanding ke semifinal. Oke. Iya. Ya saya dikabarin. Ya saya siap-siap aja dong gitu. Senang juga kan. Berarti nggak perlu capek. Paling fight-nya itu di semifinal sama final. Berarti tinggal 2 nih. Nah, pas di hari H. Jadi hari H-nya itu saya harusnya nggak tanding. Saya nyantai, disuruh pelatih itu tiduran, istirahat, wajar, lihat persiapan yang lain gitu. Ya udah dong, saya tidur. Nah di saat sore ya, kalau nggak salah jam 2 jam 3, saya dibangunin. Saya udah tidur 2 jam gitu atau 1,5 jam. Berarti udah tidur dengan sangat mendalami. Iya, udah tidur tenang gitu loh. Jadi nggak mungkin mikir aneh-aneh lagi. Tidur, tiba-tiba dibangunin nih persiapan. Lah kaget tuh. Harusnya kan saya nggak main. Saya shock gitu. Jadi kayak lo bayangin lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba, woi bangun, woi bangun. Iya. Pakai hand wrap. Saya pakailah perlengkapan hand wrap, shin guard, pelindung kemaluan. Itu tuh saya shock dan ya mau nggak sih. Terus saya protes. Awalnya saya protes. Protes dulu sempat nih. Protes dong. Ini gimana kok bisa panitia begini. Ya panitia katanya nggak tahu. Terus pelatih saya juga protes. Panitia katanya nggak tahu. Iya, makanya. Dari siapa bilang? Mungkin tapi panitia yang saya ngomonginnya panitia yang nggak ada pada saat mungkin TM gitu. Panitia yang di samping di saya itu adalah panitia peralatan, bukan panitia yang ngatur jadwal gitu loh. Berarti harusnya info kalau ada atlet yang mengundurkan diri itu harusnya semua pihak panitia tahu dong. Seharusnya dong. Kalau nggak dari mana si pelatihnya ini bisa ngaku-ngaku atlet gua mundur gitu. Nah, akhirnya dong saya datang ke situ. Saya balik lagi, bolak-balik mengambil peralatan karena ya jujur nggak ada pemanasan sama sekali ya. Kaget kan? Jadi naik ring tanpa stretching, tanpa padding, tanpa persiapan game plan. Karena shock, saya juga ada keburu emosi ya. Saya hanya bisa tahu pengen dia KO aja udah. Harapan kayak menang pasti mau dong. Ya, tapi kayak game plan kita yang bagus, menangnya bagus, mainnya enak, itu udah nggak ada lagi di pikiran karena baru bangun tidur. Iya, baru bangun tidur. Namanya ini belum balik. Nggak usah tanding, tanding sparring aja orang. Terus kayak ini. Ya namanya juga orang lagi blank ya. Saya harusnya minta di situ istirahat ya. Tapi kayak udah dicepet-cepetin, lawan udah menunggu di atas ring. Ya mau nggak mau dong naik gitu loh. Ya parah lah, sedih banget. Kalau mungkin saya ngomong seperti ini, saya juga sedih juga sih. Namanya trauma, wajar sih. Kesel lah kita kayak. Berarti berantakan sekali ya, terusnya ya. Dimana sampai ada info, dibilang lawannya mundur. Tiba-tiba main, datang.
apakah panitia nggak double confirm gitu loh untuk acara sekelas PON gitu ya? Bisa-bisanya ada info yang miss kayak gitu sampai merugikan salah satu atlet ya. Betul. Harusnya kita bisa performa 100% gara-gara ini ya gitu. Ya buat teman-teman atlet yang lain lah, jika misalnya kalian mengalami hal yang saya alami, misalnya ikut sama amatir, dibilang lawannya baik, memundurkan diri, jangan terlalu percaya. Ya, pastiin lagi. Karena ini Indonesia guys. Ini Indonesia. Jadi ya gitu. Dan akhirnya di saat pertandingan itu sampailah 3 ronde. Saya bertahan dan dia juga bertahan. Dan menurut pelatih saya itu menang ronde pertama dan ronde kedua. Ya. Dan ronde ketiga itu ya kita bilang imbang gitu ya. Atau kalaupun dia menang berarti 2-1 dong. Ya. Nah hitungan poin biasanya harusnya saya dong yang menang. Pelatih saya percaya saya menang. Tiba-tiba dia yang dimenangin. Saya bingung sih. Saya nggak mungkin. Sebenarnya aku juga udah nonton. Aneh juga sih. Aku udah nonton pertandingan rekaman. Kamu juga nonton kan? Iya. Emang di ronde 1 dan ronde 2 kamu unggul poin dan jauh gitu. Mungkin di ronde 3 tipis lah. Cuma tetap kita orang awam pun bisa ngelihat gitu loh siapa yang lebih unggul. Ya. Cuma kembali lagi ya, seperti prinsip kita 80% berusaha, 20%-nya lagi tidak ada yang tahu gitu kan. Nah, tapi tetap ada lah kalian bisa dipelajarin ya. Banyak. Mau nyalain siapa juga nggak bisa kan, mendingan kita nunjuk diri sendiri kan. Ya, saya bilang ya kesalahan saya kelalaian gitu. Iya. Tetaplah, kamu bisa sampai di prapon pasti ada jalan lain yang mau dibukakan gitu. Ya. Tidak mungkin kamu ke prapon sia-sia, tidak mungkin for nothing gitu loh. Iya. Tuh. Terus next, setelah dari prapon rencana apa nih? Dengar-dengar mau terbang internasional, asik. Ya. Dan pelatih saya juga, dia banyak link. Pelatih saya yang sekarang di Golden Camp, ya dia nawarin, dia mungkin ya tahu lah apa ya kemampuan gitu ya. Dia nawarin, nggak apa-apa Andre jangan kecewa. Nanti persiapan Desember ada kejuaraan dunia, kalau nanti Andre ada kesempatan harus ikut gitu. Terus ya tahun depan juga lagi ada SEA Games, ada Porprov lagi. Ya tetap harus persiapan sih. Banyak pertandingan ke depan banyak, makanya ya mungkin kalau sedih ya wajar dong. Tapi untuk berlarut-larut terus enggak dong. Tetap harus maju terus gitu. Dan menurut aku di usia segini kamu udah punya prestasi sebanyak itu suatu awal yang bagus banget sih di usia segini loh. Ya. Di saat atlet-atlet lain mungkin baru naik di usia 26, 27. Saya berapa ya? Saya lupa. Masih kecil, 17. Ya lah. Kamu udah sampai titik ini gitu. Iya sih. Ya kan tetap bersyukur, pasti selalu ada cerita lain gitu di balik ini. Ya mungkin kalau ya balik lagi ya, saya bilang gagal yang mungkin Tuhan menyiapkan yang lebih baik lagi ke depan. Yes, betul. Ya udah gitu. Kalau ngomong ini enak. Ini enak banget loh. Enak ya? Biasa juga udah berapa tahun nggak makan ini. Mungkin ada yang tahu Alia lokasinya di mana, cuma nggak berani nyebut merek. Ada logonya nggak sih? Ada kan? Ya gitulah teman-teman cerita kita buat dari awal saya bisa kepilih prapon, kickboxing gitu loh. Ya ada dramanya gitu loh. Ya wajar aja sih di Indonesia ya seperti itu ya. Betul di Indonesia. Semua apapun apapun usaha, apapun karir kalian pasti ada drama menurutku sih. Iya. Tapi setiap orang beda-beda. Ya, intinya jangan putus asa aja. Tetap bangkit, tetap maju, tetap lakukan terus apa yang menurut kamu itu baik gitu. Baik. Betul. Ntar kalau mau bisa dimasukin video pertandingan ya full, nggak dipotong kan? Oh iya ada. Ntar kita masukin biar para penonton sekalian yang menilai apakah yang kita omongin itu halu atau benar. Oke? Oke. Jadi gimana? Cerita lagi atau saatnya makan? Mungkin saatnya makan dulu kali ya, skip dulu ya. Nanti untuk video
pertandingannya. Nanti saya kirim ya, jangan lupa. Kirim. Saya kirim, saya upload. Nanti saya upload. Nanti dibantu sama atlet manajer saya yang gagal, yang paling jago, yang paling setia, paling cantik, yang sering latihan tapi jarang tanding. Dia kemarin tanding, jangan lupa loh. Kalau penasaran, dia di YouTube saya, ada videonya di YouTube saya, menang loh, perdana. Kaum awam yang belum pernah ada pengalaman belajar. Iyalah, murid siapa? Tanding di luar. Murid siapa dulu? Unsan Nias. Jadi teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita ini. Ya sorry, kita lagi makan ya, nyantai gitu loh, nggak apa-apa lah. Biar ganti konsep. Biar lebih relax saja, santai gitu. Dan baru ada waktu juga sebelumnya sebenarnya sih. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like dan apalagi share. Oke? Thank you banget buat kalian semua. Salam dari Andreas Monster News. Suaranya.